Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke latihan soal dan beberapa materi, ini ada sedikit bocoran soal atau fact report dari teman-teman yang sudah mengikuti tes PPK, khususnya buat teknis terapi gigi dan mulut. Ini ujiannya kira-kira tanggal 16 dan 17 November kemarin ya. Tadi soalnya yang saya ingat tentang kode etik ini banyak keluar. Tentang apa saja asas pembangunan kesehatan, tentang sterilisasi, tentang pelayanan asuhan, posisi operator, letak ventilasi yang tepat di ruangan klinik menghadap kemana, tentang inventaris, tentang reka medis, tentang DMFT dan OHIS, kemudian desinfeksi permukaan dental unit memakai apa. Ada juga tentang sel dan tulang tapi soalnya cuma masing-masing satu. Nah, berarti dari FR teman-teman yang telah mengikuti ujian ini banyak keluar soal tentang kode etik. Sama teman yang lain juga bilang sama kayak aku kemarin juga gini. Berarti soalnya tidak jauh dari ini ya teman-teman. Ini adalah bocoran soal dari teman-teman yang telah mengikuti ujian formasi D3 terapis gigi dan mulut. Kemudian ada juga bocoran dari teman-teman yang telah ujian. Contoh soalnya siapa yang melakukan pengawasan terhadap pembangunan kesehatan. Oke, kita lanjut latihan soal dan beberapa materi yang berkaitan dengan kode etik serta komunikasi. Oh ya, beberapa FR juga menyebutkan kalau soal-soal yang keluar adalah tentang peraturan-peraturan dan komunikasi. Itu lumayan banyak soal-soalnya yang keluar dan bentuk soalnya dalam bentuk narasi. Untuk soal kasus hanya beberapa saja yang keluar. Oke, teman-teman yang belum ujian tetap semangat dan latihan soal. Semoga lancar ujiannya dan lolos P3K. Soal yang pertama, dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, seorang terapis gigi dan mulut melaksanakan kegiatan sikat gigi bersama di sekolah. Sesuai dengan etika profesi terapis gigi dan mulut, tindakan tersebut merupakan upaya di bidang A. Kuratif, B. Rehabilitatif, C. Preventif, D. Promotif, E. Demonstratif. Jawabannya adalah C. Preventif. Soal nomor 2, terapis gigi dan mulut memberikan pendidikan kesehatan mengenai tindakan yang boleh atau tidak pasca odontektomi kepada pasien pasca tindakan odontektomi. Terapis gigi dan mulut memberikan informasi tersebut secara komprehensif. Prinsip etik yang diterapkan oleh TGM tersebut adalah A. Setiap perawat gigi Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan martabat dirinya. B. Setiap perawat gigi Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan pengetahuan dan teknologi. C. Setiap perawat gigi Indonesia harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. D. Setiap perawat gigi Indonesia harus memberikan kesan dan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. E. Setiap perawat gigi Indonesia agar menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya. Jawabannya adalah D. Setiap perawat gigi Indonesia harus memberikan kesan dan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut soal nomor 3. Dalam menjalankan profesinya, setiap terapis gigi dan mulut Indonesia wajib memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada individu masyarakat sesuai dengan kode etik perawat gigi. Berikut perbuatan yang tidak bertentangan dengan etika adalah A. Melakukan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat di luar kewenangannya. B. Melakukan tindakan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan indikasinya. C. Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan, dan kehendak pasien. D. Menggunakan gelar atau sebutan yang tidak resmi atau diakui.
E. Mengadakan wawancara dengan maksud publikasi diri. Jawabannya adalah B. Melakukan tindakan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang sesuai dengan indikasinya. Soal nomor 4. Dalam kegiatan cegah stunting pada ibu hamil, perawat gigi memberikan penyuluhan tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Perawat gigi tersebut memberikan contoh ibu hamil yang memiliki OH jelek selama kehamilan tanpa menutupi identitasnya. Prinsip etik keperawatan apa yang dilanggar oleh perawat gigi tersebut? A. Veracity, B. Beneficence, C. Non-maleficence, D. Fidelity, E. Confidentiality. Jawabannya adalah E. Confidentiality. Soal yang kelima, pada saat melakukan tindakan pemeriksaan gigi dan mulut, seorang perawat gigi menemukan hal yang tidak normal pada rongga mulut pasien. Perawat gigi tersebut menyampaikan beberapa hasil pemeriksaan kepada keluarga pasien agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Prinsip etik yang telah dilakukan oleh perawat gigi tersebut adalah A. Veracity, B. Beneficence, C. Non-maleficence, D. Fidelity, E. Confidentiality. Jawabannya adalah A. Veracity. Berdasarkan FR, ada beberapa soal yang keluar terkait dengan pembangunan kesehatan. Jadi kita bahas sedikit tentang pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Penyelenggara pembangunan kesehatan ini adalah Dinas Kesehatan Kota maupun Kabupaten. Apa saja asas-asas yang berlaku dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan? Yang pertama ada asas perikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa. 2. Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peri kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. 3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. 4. Asas adil dan merata, berarti penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 5. Asas peri kehidupan dalam keseimbangan, berarti penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materi dan spiritual. 6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, yaitu penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya. Kita lanjut materi kode etik. Ada 8 kode etik keperawatan. Yang pertama, autonomi, yaitu menghargai hak pasien atau keluarga untuk mengatur dan membuat keputusan mengenai perawatannya. 2. Justice atau keadilan, yaitu kewajiban perawat untuk berlaku adil pada semua orang dan tidak memihak atau berat sebelah. 3. Beneficence atau berbuat baik, berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan hal yang baik dan tidak membahayakan pasien. 4. Confidentiality atau kerahasiaan, menjaga segala kerahasiaan, informasi, dan privasi tentang klien. 5. Non-maleficence, tidak merugikan, yaitu tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis terhadap klien. 6. Veracity atau kejujuran, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang penuh dengan kebenaran, informasi yang disampaikan akurat, komprehensif, dan objektif, untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada. Accountability, profesionalitasnya dapat diukur. 8. Fidelity, yaitu menepati janji dan komitmen terhadap klien atau pasien. Kita lanjut materi tentang etika profesi perawat gigi. Yang pertama,
Setiap perawat gigi Indonesia harus senantiasa menjalankan profesinya secara optimal. 2. Setiap perawat gigi Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma hidup yang luhur. 3. Dalam menjalankan profesi, setiap perawat gigi Indonesia tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik. 4. Setiap perawat gigi Indonesia harus memberikan kesan dan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Setiap perawat gigi Indonesia agar menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya. 6. Setiap perawat gigi Indonesia wajib berupaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dalam bidang promotif, preventif, maupun kuratif sederhana. Dalam kode etik perawat gigi, kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh perawat gigi terhadap masyarakat? Yang pertama, dalam menjalankan profesinya, setiap perawat gigi Indonesia wajib memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada individu atau masyarakat. 2. Dalam hal ini, ketidakmampuan dan di luar kewenangan perawat gigi berkewajiban merujuk kasus yang ditemukan kepada tenaga yang lebih ahli. 3. Setiap perawat gigi wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui tentang kliennya. 4. Setiap perawat gigi wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuan sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali pada waktu itu ada orang lain yang lebih mampu memberikan pertolongan. Apa saja kewajiban perawat gigi terhadap teman sejawatnya? Yaitu harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri diperlakukan. Sedangkan kewajiban perawat gigi terhadap diri sendiri ada 3. Yang pertama, setiap perawat gigi Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan martabat dirinya. 2. Wajib mengikuti secara aktif perkembangan pengetahuan dan teknologi. 3. Harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Kita lanjut membahas kewajiban umum dalam kode etik sebagai perawat gigi. Yang poin pertama, yang dimaksud secara optimal dalam menjalankan profesi perawat gigi adalah sesuai dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut mutakhir, etika umum, etika kesehatan gigi, hukum dan agama. Kesehatan gigi dan mulut yang menyangkut pengetahuan dan keterampilan yang telah diajarkan dan dimiliki harus dipelihara dan dipupuk sesuai dengan kemampuan perawat gigi yang telah ditetapkan. Untuk etika umum dan etika kesehatan gigi harus diamalkan dalam menjalankan profesi secara ikhlas, jujur, dan rasa cinta terhadap sesama manusia, serta penampilan tingkah laku, tutur kata, dan berbagai sifat lain yang terpuji seimbang dengan martabat jabatan profesi sebagai perawat gigi. 2. Masyarakat menilai seorang perawat gigi tidak hanya berdasarkan kemampuan dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, tapi juga memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi kepada masyarakat. Ia tidak akan terpandang dalam masyarakat apabila ia tidak menjunjung tinggi norma-norma hidup yang leluhur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesinya. Karena itu, penting sekali bagi perawat gigi untuk menjaga agar tingkah laku, tutur kata, serta sikap hidupnya selalu seimbang dengan martabat jabatan perawat gigi sebagai salah satu tenaga kesehatan gigi. 3. Perbuatan yang bertentangan dengan etika antara lain. 1. Perbuatan yang bersifat memuji diri yang menyangkut dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan asuhan kepada masyarakat. 2. Melakukan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat di luar kewenangannya. 3. Melakukan tindakan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang tidak sesuai dengan indikasinya. 4. Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan kehendak pasien. 5. Menggunakan gelar atau sebutan yang tidak resmi atau diakui. 6. Melakukan atau mencoba melakukan tindakan yang bersifat asusila sewaktu menjalankan profesinya. 6. Mengadakan wawancara dengan maksud publikasi diri. Kewajiban umum yang keempat dalam menjalankan profesi perawat gigi, jika ada pendelegasian wewenang, maka harus ada keterangan mengenai cuti sakit, surat keterangan mengenai biaya, dan sebagainya. Keterangan tertulis tersebut harus cocok dengan keadaan yang sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan. Kewajiban umum yang kelima, dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan menyeluruh, setiap perawat gigi harus dapat bekerja sama yang baik, harmonis, dan saling menghargai dengan tenaga kesehatan lainnya.
misal dengan bidan, perawat umum, penyuluh kesehatan masyarakat, maupun dengan terapi wicara dan gizi. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang komunikasi efektif, merupakan pertukaran informasi di mana pesan dari komunikator dapat tersampaikan dengan benar dan tepat dan diterima oleh penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Contohnya, pemberi pesan memberikan pesan A dan si penerima juga menerima pesan A. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif. Ada beberapa kesalahan dalam komunikasi. Komunikasi yang rentan yang dapat menimbulkan permasalahan yang pertama adalah pemberian perintah secara verbal, 2. Pemberian perintah secara verbal melalui telepon, 3. Penyampaian hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnosis, seperti hasil lab yang tergesa-gesa, 4. Serah terima antara shift, 5. Pemindahan pasien dari unit ke unit lain. Teknik komunikasi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi agar komunikasi berjalan dengan efektif, yaitu dengan metode SBAR. Pelaporan kondisi pasien dalam komunikasi verbal ataupun lewat telepon dapat menggunakan teknik SBAR. Apa itu teknik SBAR? S adalah situation, yaitu pernyataan singkat dari masalah. Kemudian B, yaitu background, merupakan informasi yang relevan dan singkat terkait dengan situasi. A, assessment, analisis dan pertimbangan pilihan. Contohnya, apa yang Anda temukan atau pikirkan. R, recommendation, yaitu tindakan yang diminta atau yang disarankan. Contoh, apa yang Anda inginkan. Sedangkan teknik komunikasi dengan metode TBAK digunakan saat menerima instruksi lewat telepon. Jabaran dari TBAK, T adalah ditulis dengan lengkap, B dibaca ulang oleh penerima perintah, K dikonfirmasi kepada pemberi perintah. Penggunaan metode SBAR dan TBAK. SBAR digunakan untuk konsul pasien, serah terima shift, kemudian rujukan, dan pelaporan hasil kritis laboratorium. Sedangkan metode TBAK digunakan pada saat menerima laporan melalui telepon. Berikut adalah contoh penggunaan SBAR dan TBAK dalam komunikasi efektif. Situation, misal saya titik-titik, yaitu perawat di ruang X. Saya konsultasi tentang pasien A. Saya konsul karena saya khawatir suhu pasien berapa dan nadi pasien berapa serta tensi pasien berapa. Nah, itu diungkapkan di dalam situation. Untuk backgroundnya sendiri, menjelaskan tentang kondisi pasien. Misal pasien A masuk pada tanggal dengan kondisi titik-titik, kemudian terjadi perubahan pasien dalam beberapa menit dan dijelaskan kondisi umum pasien seperti apa. Assessment menyampaikan pemikiran kita, yaitu saya pikir, misal contohnya saya pikir masalahnya adalah titik-titik dan saya lakukan titik-titik, atau saya tidak tahu apa yang salah tetapi saya benar-benar khawatir. Ini adalah assessment. Untuk rekomendasinya, saya mengharapkan dokter untuk titik-titik melihat pasiennya titik-titik. Contoh lain, apakah ada yang perlu saya lakukan sementara sebelum dokter datang? Nah, ini merupakan permintaan rekomendasi dari dokter atau tenaga kesehatan lain yang berwenang. Untuk TBAK-nya, yang menerima pesan lewat telepon harus ditulis, kemudian dibaca lagi dan dilakukan konfirmasi. Itulah beberapa contoh soal dan materi terkait dengan FR terbaru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.